warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawa Tasila dengan NPM 4423210035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemodelan konseptual dengan tema Sistem Pengelolaan dan Pemasaran Lontong Sayur UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Selanjutnya, terdapat di sini identifikasi masalah. Yang pertama, ada manajemen stok tidak terkontrol. Yaitu bahan cepat basi tanpa sistem pemantauan stok sering terjadi kelebihan atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada pencatatan penjualan masih manual, yaitu data hanya dicatat di kertas sehingga rawan hilang dan salah catat serta sulit memantau keuntungan harian atau mingguan dan bulanan. Selanjutnya ada promosi atau jangkauan pasar terbatas. Hanya menjual di warung, belum memanfaatkan media digital dan kurang bersaing nih dengan UMKM yang sudah online. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan belum optimal. Pesanan via WhatsApp atau telepon tidak tercatat rapih. Resiko pesanan salah sehingga menurunkan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan membahas stakeholder. Yang pertama ada owner, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada platform digital, yang keempat ada karyawan, yang kelima ada pemasok bahan baku, dan yang keenam ada pemerintah. Di sini ada penerapan causal loop. Yang pertama ada owner. Owner yaitu yang pertama mengatur produksi penjualan dan laporan keuangan. Yang kedua meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan promosi digital. Yang ketiga memastikan modal usaha digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan di sini menginginkan produk yang berkualitas dan layanan yang responsif dan yang kedua yaitu mendapatkan kemudahan dalam akses informasi dan pemesanan melalui platform digital. Yang selanjutnya yaitu pemasok bahan baku. Yang pertama, menyediakan bahan baku berkualitas dengan pengiriman yang tepat untuk mencegah risiko, kekurangan atau kelebihan bahan. Yang kedua, berkoordinasi dengan sistem penanganan dan pencatatan digital agar stok tetap stabil. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan di sini tuh membantu dalam proses memasak dan penyajian dan menjaga kualitas layanan dan sistem penanganan bahan agar tetap efisien. Selanjutnya di sini yaitu platform digital. Eh, yang pertama, platform digital itu sebagai sarana utama dalam promosi digital, pemesanan, dan pencatatan data usaha. Yang kedua, terintegrasinya dengan sistem evaluasi, penjualan, dan pelatihan digital. Dan terakhir, membantu meningkatkan jumlah data untuk analisis pasar. Selanjutnya ada pemerintah atau asosiasi UMKM. Yang pertama memberikan pelatihan digital marketing dan sistem pencatatan digital. Selanjutnya yaitu menyediakan dukungan akses pemodalan bagi pelaku usaha kecil. Causal loop diagram ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan dan pemasaran UMKM melalui digital sistem penjualan. Diagram ini terdiri dari dua loop utama yaitu reinforcing loop dan balancing loop. Selanjutnya di sini eh, terdapat pelatihan digital ke promosi digital itu mempunyai tanda plus yaitu eh, di sini terkaitannya dengan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dengan menggunakan teknologi digital dengan pelatihan promosi menjadi lebih aktif dan efisiensi. Selanjutnya di sini juga dari promosi digital terdapat tanda positif ke jumlah data, yaitu promosi digital menghasilkan lebih banyak interaksi dan data pelanggan karena eh, semakin banyaknya promosi digital ini dan bakal mengaruh ke ketertarikan konsumen. Selanjutnya, di sini ada sistem pencatatan digital ke jumlah data. Itu semakin banyaknya data, bahkan sistem pencatatan semakin kaya informasi dan akurat. Makanya di sini eh, yaitu mempunyai tanda plus. Selanjutnya ada evaluasi penjualan ke jumlah data. Data yang terkelola baik mempermudah analisis penjualan, yaitu akan mendapatkan tanda plus. Selanjutnya,
Eh, Sehingga loop ini menciptakan siklus positif yang berulang semakin baik, kemampuan digital dan promosi semakin banyak juga data yang diperoleh semakin baik pula pengambilan keputusan untuk data penjualan. Selanjutnya di sini tuh ada alur dari si evaluasi ini ke ini karena di sini tuh bagian balancing. Kalau si penjualannya aja buruk, maka kayak resiko kehabisan dan kelebihan bahannya itu juga akan mempengaruhi dari promosi digital ke modal usaha kayak dia itu bakal kayak memberikan kepuasan pelanggan, mendorong peningkatan penjualan dan modal juga. Lalu dari modal usaha ke kualitas produk itu dengan sistem penanganan yang baik, kualitas produk bakal meningkat. Lalu dari kualitas produk ke sistem penanganan juga itu pengelolaan bahan baku akan menjadi efisien. Lalu kalau ke kualitas layanan, yaitu produk yang berkualitas meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu efeknya dari sini yaitu Kosolab ini menunjukkan bahwa digital sistem penjualan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, menjaga kualitas produk dan layanan, serta mengoptimalkan manajemen bahan baku. Jika sistem digital diterapkan dengan baik, maka proses bisnis UMKM ini juga akan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Lalu, Eh, di sini terdapat diagram input dan output dari sistem penjualan dan pemasaran lontong sayur. Di sini tuh terdapat input terkendali yaitu yang pertama data bahan baku, yang kedua data pesanan pelanggan, yang ketiga informasi stok harian dan yang keempat uang modal. Dari dari input terkendali ini didapatkan input yang tak terkendali. Yang pertama ada harga bahan baku naik, cuaca buruk, daya beli pelanggan, tren kuliner, kebijakan pemerintah. Ini tuh uh, merupakan input yang tidak terkendali. Lalu di sini terdapat output yang dikehendaki. Adanya data penjualan akurat, laporan keuntungan, stok bahan baku, terkontrol, meningkatkan kepuasan pelanggan. Eh, ini adalah harapan yang akan dikehendaki. Lalu, output yang tidak dikehendaki yaitu bahan baku terbuang, stok kosong saat ramai dan penjualan turun sehingga pelanggan dapat kecewa. Dari input lingkungan ini, kebijakan pemerintah dan regulasi UMKM dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada teknologi digital yang berkembang. Yang keempat, persaingan antara UMKM kuliner. Yang kelima, ketersediaan bahan baku di pasar lokal. Lalu rancangan sistem yang diharapkan yaitu yang pertama sistem digital penjualan dan pencatatan terintegrasi, yang kedua pengelolaan stok bahan baku berbasis data, yang ketiga strategi promosi online yang efektif, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Di sini rich picture diagram. Eh, Rich Picture ini menunjukkan bagaimana kedai lontong sayur berinteraksi dengan berbagai pihak. Seperti pada saat ini owner ke kedai lontong itu kayak dia mempunyai toko, sehingga dari toko ini pelanggan mulai bisa berdatangan untuk kayak pemesanan via offline. Lalu dari sini owner juga harus bekerja sama dengan platform digital agar kayak si pelanggan ini tuh dia tuh bisa eh, terpenuhi apa yang dia butuhkan. Lalu dari owner ini juga ke pemerintah dan owner terhadap karyawan, owner terhadap bahan baku. Sehingga kayak saat ini pemasalah utamanya dihadapi eh, catatannya masih manual, stok bahan cepat basi dan promosi yang terbatas. Solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi sistem penjualan dan promosi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Agar operasional menjadi lebih efisien, bahan baku lebih terkendali dan pelanggan semakin puas. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu UMKM lontong sayur menghadapi masalah pada pencatatan penjualan
manual, pengelolaan stok yang belum efisien, dan promosi yang masih terbatas. Melalui pendekatan sistem thinking dan analisis causal loop, ditemukan bahwa seluruh komponen sistem saling berkaitan dan memengaruhi kinerja usaha. Solusi yang diusulkan adalah digitalisasi sistem penjualan dan promosi dengan dukungan pelatihan pencatatan digital dan kolaborasi antar stakeholder. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Lalu, eh, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.